Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin bahwa kita dari Jakarta, ya kan, dan Ustadz Andri, ya Ustadz saya juga beliau ini, ya sudah kenal ya, nggak usah saya perkenalkan, ya tiap hari ya, pagi sore, jadi kayak restoran Padang ya, pagi sore, ya. Terima kasih. Alhamdulillah kita dapat bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari Kota Malang, ya, baik itu Ustadz maupun tokoh dan sebagainya, untuk berdiskusi mungkin atau mendapatkan pencerahan what happened, apa yang terjadi dan sebagainya dari langsung narasumbernya. Dan ini luar biasa yang hadir, ya kan? Ada Ibu Tifa, kemudian Roy Suryo dan Refli Harun, yang seharusnya Bang Anton Permana juga hadir, tapi karena beliau sakit maka beliau minta maaf dan mohon doanya. Memang dia sakit, iya ada fotonya, saya juga diberi, makanya titip untuk mohon doa dari para ustadz. Ya, untuk menyingkat waktu, agar bapak-bapak juga mendapatkan informasi-informasi yang positif, yang langsung dari narasumbernya, bukan dari medsos, ya kan, banyak gorengan-gorengan yang belum jadi Pak di situ, gitu. Maka insya Allah dengan pemahaman ini Bapak akan tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mungkin yang pertama yang kami berikan kesempatan untuk memberikan apa ya, tausiahnya, memberi, ya. Nah ini biasanya ada kopi di sini. Ini bunganya asli ya Pak? Iya, plastik. Iya. Nanti kan diganti kue ini kan? Ya. Iya. Oh jangan palsu. Kue asli makanya. Baiklah. Oke. Biasa kita pakai, sementara ini kita pakai cara-cara luar negeri yang disebut lady first, perempuan yang pertama. Silahkan Dr. Tifa, saya berikan waktu. Berdiri atau duduk aja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, saya hormati, terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Andri atas undangannya sehingga kami bisa hadir dan bersama dengan ibu dan bapak semuanya pada pagi hari ini. Ya, situasinya seru ya Bapak Ibu ya. Semalam kami tiba dari Solo, kami dari Jakarta, kemudian Solo ada acara ya, sosialisasi karya penelitian kami, dan kemudian kami lanjut ke Malang. Cuma kami tiba di venue ini, di hotel ini, cuma bolak-balik nggak boleh masuk. Ya sudah, jadi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan kita punya waktu berapa banyak? Ya, jadi sekalian saya akan prolog ya dengan laporan kepada ibu dan bapak semuanya. Jadi alhamdulillah kami bertiga, Pak Roy Suryo, kemudian rekan kami Pak Dr. Rismon Sianipar bersama dengan saya Dr. Tifa melakukan penelitian ya, untuk menjawab pertanyaan dari seluruh rakyat Indonesia yang gelisah selama 11 tahun ini kan ya, terkait dengan benar nggak sih ijazahnya Joko Widodo tuh palsu gitu. Nah karena itu maka kami bekerja keras ya, dan bukan hanya setahun 2 tahun ya, kami bekerja untuk mengerjakan penelitian ini secara terpisah itu selama 2 tahun, mulai dari akhir tahun 2022 tepatnya, dimana pada saat itu puncak ya dari pertanyaan besar kita terkait dengan ijazahnya Joko Widodo ini. Nah jadi dari situlah kemudian kita berangkat sendiri-sendiri sebetulnya.
Dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada tanggal 15 April 2025 yang lalu. Dan perjuangan besar dimulai ya Bapak Ibu ya. Jadi perjuangan besar dimulai itu ketika tanggal 25 April kami mendapatkan laporan polisi, nggak tanggung-tanggung 5 laporan polisi dari para termul ya, ternakannya Mulyono, dan 5 laporan polisi ya. Kemudian tanggal 30 April 2025 Mulyononya sendiri yang melaporkan kami. Bukan Mulyono ya, Joko Widodo yang melaporkan kami. Nah, sejak saat itu ya ini kami para akademisi, peneliti yang selama ini bekerja dengan data-data dan sebagainya harus berkenalan dengan situasi kepolisian, terutama Polda Metro Jaya. Bolak-balik. Bayangkan aja ada 7 laporan polisi kan. Jadi seperti itulah yang terjadi. Dan Bapak dan Ibu juga ya ini sedikit sharing ya, bagaimana sih perjuangan yang sesungguhnya ya. Saya pribadi dulu. Jadi sejak itu ancaman, intimidasi, teror ya, ancaman real betul maupun verbal itu ya kami hadapi sampai dengan bulan Oktober ini ya. Silih berganti. Kalau saya mulai dari kami keluarga saya, anak-anak saya itu diteror, diancam. Bahkan anak saya itu diancam dengan juru tikam. Anak mahasiswa yang tidak tahu apa-apa diancam dengan juru tikam. Dan ada 3 kali ditabrak yang itu sesungguhnya tidak mungkin itu terjadi gitu. Ya, kemudian kami bertiga ya, Pak Rismon juga di Bali G sana juga diteror, mobilnya 2 kali dirusak, begitu juga dengan apa yang terjadi pada Pak Roy. Jadi itulah sebetulnya perjuangan. Lalu Bapak dan Ibu, apakah melihat kami surut? Apakah melihat kami takut? Oleh para termul, itu sebentar lagi tersangka, sebentar lagi di penjara, sebentar lagi pakai baju Shopee, pakai baju orange, terus setiap hari di media sosial, di TV, kan seperti itu yang kami hadapi ya. Jadi belum saya banyak sekali di DM saya di Instagram maupun di Twitter, di Facebook ya, saya dikirimi kepala kucing yang dipenggal gambar gitu ya. Karena mungkin termul tuh tahu, peneror tuh tahu saya suka kucing ya. Jadi seperti inilah yang terjadi pada keluargamu dan anak-anakmu, seperti itu. Tuh banyak sekali. Dan segala macam sumpah serapah di mana-mana kami hadapi begitu ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, lihatlah kami kalau kita berjuang. Saya mungkin baru inilah ya orang mengenal Dr. Tifa sebagai pejuang di lapangan. Tapi sesungguhnya dalam dunia penelitian tuh saya udah lebih dari 25 tahun Bapak dan Ibu. Ke desa-desa 83.000 desa ya seluruh Indonesia. Jadi ketika kemudian tiba waktunya di mana kita menghadapi sebuah fakta selama 10 tahun bahwa kita ditipu habis-habisan oleh satu orang, itu rasanya hati itu terima nggak sih Bapak Ibu? Terima nggak? Selama ini kita semua sebagai orang tua, apa sih cita-cita kita kepada anak-anak kita? Kita berjuang keras, mati-matian setiap hari, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk bisa membesarkan anak-anak kita kan, untuk bisa menyekolahkan mereka setinggi-tingginya dan sebagus-bagusnya. Kalau bisa SD yang terbaik di kota ini, SMP yang terbaik di kota ini, SMA yang terbaik di kota ini, kuliah yang terbaik, S1, tambah lagi S2, S3, S4 kalau ada, S5 kan begitu ya. Cita-cita kita sebagai orang tua. Ya. Tapi kemudian ada sebuah fakta yang mengejutkan kita semua. Ada pemimpin ya, ada penguasa, presiden yang bukan saja ijazah sarjananya yang dipertanyakan, bahkan SMA-nya pun juga masih meragukan. Nggak kurang dari itu, SMP-nya pun juga meragukan, SD-nya pun juga meragukan. Sedikit sharing ya, kami kemarin ke Solo,
itu ada 2 visi dan misi tujuan. Pertama, kami diundang untuk memperkenalkan karya penelitian ini ya, yang sudah kami bukukan, Jokowi's White Paper. Alhamdulillah tidak ada halangan yang berarti. Ada sekitar 200 orang yang hadir, acaranya berjalan dengan lancar. Tapi intelnya ya banyak. Sama. Polisi yang menyamar ya banyak gitu ya, kita juga tahu. Tapi alhamdulillah acara itu bisa berlangsung dengan lancar. Dan visi misi yang kedua, tujuan kami yang kedua ke Solo kemarin, kami meneruskan penelitian kami tentang 2 hal. Intinya tuman ya Mas. Jadi tuman nih kita. Jadi kita melakukan penelitian yang kedua itu adalah jejak masa lalu Joko Widodo. Kemudian penelitian kami berikutnya yang ini paralel adalah jejak riwayat pendidikan Gibran yang anaknya Jokowi. Jadi itu yang kami lakukan penelitian. Dan sangat mengejutkan ketika kami di Solo yang katanya adalah tempat di mana Jokowi tinggal ya. Kami mendapatkan banyak sekali fakta-fakta yang mengejutkan. Pertama, Bapak Ibu yang Priantun Malang ya. Orang Solo itu benci sekali disebut geng Solo. Ada sebutan geng Solo itu mereka nggak terima. Mereka nggak mau terima. Yang geng Solo itu gengnya Jokowi, bukan kami rakyat Solo. Jadi mereka mohon kepada kita untuk juga mensosialisasikan agar tidak lagi menggunakan istilah geng Solo. Katanya sakit mereka, sakit sekali. Terima kasih banyaknya. Sakit sekali mereka. Kami warga Solo itu juga jadi korban dari keluarga pindahan. Jadi kami dapatkan kemarin bahwa Joko Widodo itu bukan orang Solo, bukan. Dan kami datang di desa yang itu bukan di Solo ya, di sebuah kota itu yang katanya adalah desa tempat kelahiran atau asli dari Joko Widodo. Kami datang ke sana. Ingat ya Pak Bapak Ibu ya, ceritanya Joko Widodo sendiri kan. Dia pernah cerita di sebuah media, saya tuh dulu kecilannya namanya Mulyono. Ingat ya Bapak Ibu ya. Lalu saya sakit-sakitan. Kemudian orang tua saya mengganti nama saya jadi Joko Widodo gitu ya. Kemudian ketika kami sampai ke desa tersebut ya, kami tiba di rumah yang katanya disitulah ari-arinya Joko Widodo ditanam gitu. Kami disambut oleh salah satu penduduk di desa itu yang memperkenalkan diri, nami kula Mulyono. Bingung kan? Nami kula Mulyono gitu ya. Nama saya Mulyono, saya adalah teman masa kecilnya Joko Widodo gitu. Jadi Mulyono temenan sama Mulyono kan, mestinya begitu ya. Kita nggak ngerti kan itu kapan itu Mulyono diganti jadi Joko Widodo. Terus ingat lagi ya, adik iparnya Joko Widodo namanya Hari Mulyono. Nah kami juga datang ke makam beliau ya. Kemudian ada lagi temen kuliah ya, yang waktu itu sempat heboh, ada reuni dadakan itu tanggal 26 Juli 2025, itu juga namanya Mulyono. Jadi so many Mulyono gitu ya, terlalu banyak nama Mulyono. Dan ini dalam saintifik ya, secara ilmiah ini nggak mungkin gitu. Tidak mungkin ada nama Mulyono ada di sekitaran Mulyono yang kemudian ganti nama jadi Joko Widodo gitu ya. Terus sedikit saya sharing ya, beliau mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu Pak Joko Widodo ke rumahnya beliau itu, ke desa beliau, dan kemudian kasihan kondisinya. Jadi memang betul, jadi kami juga mendapatkan data sekunder dari beliau ya. Saya sendiri dengan Pak Roy lagi daftar untuk minta kaos di Sumber sana, di Jalan Kutai nomor 10 Sumber, supaya bisa menyaksikan secara langsung apa kata Pak Mulyono. Katanya kondisi Pak Joko Widodo dalam keadaan sakit kulit yang parah sampai tidak bisa salaman ya. Jadi seperti yang kita lihat ya, betul. Kemudian kondisinya sudah sangat renta, penglihatan, pendengaran dan bicara juga sudah tidak jelas.
Maklum karena sudah tua, kata Pak Mulyono. Pak Mulyono sendiri sebagai temennya kelihatan masih sehat gitu ya. Itu fakta ya yang harus kita perhatikan betul ya. Kemudian yang kedua adalah fakta-fakta yang aneh karena berlawanan dengan yang selama ini disampaikan sendiri bahwa beliau itu SMP-nya di SMP 1 Surakarta. Sama seperti anaknya Gibran yang juga mengaku SMP 1 Surakarta, ternyata teman desanya itu mengatakan bahwa Pak Joko Widodo itu SD dan SMP-nya di sini, di kota ini, artinya di kota Boyolali, di desa mana? Giritirto. Jadi kan berarti ada fakta yang berbeda lagi kan ya. Kemudian ketika kami ke Solo lagi, kami mendatangi selain dari rumah Joko Widodo yang ada di Boyolali, kami juga ziarah ke makam Pak Hari Mulyono yang adik iparnya beliau ya, yang kemudian setelah beliau wafat mendadak di tahun 2018, istri beliau kemudian dinikahi oleh Pak Anwar Usman ya, itu ya. Nah, dari Solo itu warga Solo mengatakan bahwa Ibu Idayati ya, atau yang selama ini dikenal sebagai adiknya Joko Widodo, itu ternyata adalah adik tiri. Jadi bukan adik kandung seperti yang selama ini disampaikan oleh Joko Widodo sendiri. Dan ibunya pun ya, namanya Ibu Sujiatmi Noto Miharjo, itu juga ibu tiri. Dan ini warga Solo sendiri loh yang mengatakan. Jadi ini berarti kan data primer. Berarti kan data primernya. Nah, sekian banyak misteri-misteri yang selama ini begitu menyesaki kita, ya kan? Sesak kita. Karena setiap hari kita dengar informasi yang saling bertolak belakang, informasi yang saling kontradiktif ya. Bahkan saya sendiri melakukan sebuah penelitian yang namanya facial action coding system ya. Ini salah satu dari bagaimana kami ya, metode yang kami lakukan untuk mendeteksi apakah betul foto-foto yang beredar di internet, mulai dari foto-foto masa muda Jokowi pada saat kuliah terutama ya, yang kadang-kadang pakai kacamata, kadang-kadang enggak, kadang-kadang berkumis, kadang-kadang enggak, gitu kan, seperti itu ya. Kadang-kadang agak tipis rambutnya, kadang-kadang rambutnya gondrong gitu ya. Sampai kemudian masa dimana dikatakan pasca kuliah beliau mulai merintis sebagai pebisnis kayu ya. Itu kan juga banyak sekali beredar versi Jokowi yang berbeda-beda. Ada yang kalau Bapak Ibu intens ya lihat di internet ataupun di media sosial itu, ada versi Pak Joko Widodo sedang seminar, ganteng gitu ya, pakai kacamata gitu ya, rambutnya agak gondrong gitu. Tapi di saat yang sama, secara chronological time gitu ya, jadi secara waktu kronologis ada muncul versi Pak Joko Widodo yang agak tipis, mohon maaf ya, rambutnya agak botak, kurus gitu, tidak berkacamata dan tidak berkumis sama sekali. Itu kan sesuatu yang aneh ya. Sampai kemudian saya melakukan riset terkait dengan foto-foto dan video-video yang beredar. Ada 8 versi Joko Widodo. Nah, ini banyak orang mengatakan itu cloningan. Nah, ini saya perlu perjelas ya tentang istilah cloning ya, atau yang bahasa intelijennya namanya tuh body doubles ya, body double itu ya. Nah, ini saya juga perlu berikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu semuanya, apa yang maksud cloning, apa yang dimaksud sebagai body double. Tapi intinya adalah bahwa foto-foto yang beredar, apakah itu foto waktu remaja, foto waktu kuliah, yang katanya pendaki gunung ya, kemudian kita telusuri, kemudian masa perkuliahannya, foto KKN, kemudian sampai foto mulai jadi pebisnis kayu, kemudian ada juga foto yang kelihatan dia lagi merintis bisnis mebel kayu lalu jadi nyerut kayunya sendiri, seperti itu ya. Kadang-kadang juga narik becak, kadang-kadang juga jadi tukang tambal ban.
macam-macam. Kadang-kadang digorong-gorong. Nah itu kan saya lakukan itu penelitian, dan saat ini memang ini belum simpulan ya, tapi setidaknya saya menemui figur yang dikatakan itu adalah Joko Widodo itu ada 8 figur. Mulai dari tinggi tubuh yang beda-beda ya, kalau tinggi tubuh itu banyak ya yang melakukan penelitian, melakukan perbandingan ya, terutama dari tinggi tubuhnya Ibu Iriana ya, suka lihat kan ya. Jadi ada yang Bu Iriana kadang-kadang setelinga bawah, kadang-kadang sebahu, sampai kemudian netizen itu saling berdebat ya, oh itu kan Bu Iriana lagi pakai high heels, lagi pakai sepatu hak tinggi, kadang-kadang Ibu Iriana pakai sendal gitu ya. Nah kalau Bu Iriana pakai sendal jepit lebih pendek lagi gitu ya. Tapi kalau dari ilmu saya, namanya ilmu fisiognomi ya, jadi perbandingan antara anatominya tubuh seseorang dengan fisiologi, artinya bagaimana dia berperilaku dan sebagainya, yaitu menggenapi data saya bahwa Joko Widodo ini ketika tampil itu bukan satu orang ya, bukan satu orang. Jadi sampai saya identifikasi itu ada 8. Mungkin karena ini masih pengumpulan data, belum sampai pada tahap simpulan ya. Kemudian apakah itu cloning? Non sewu bukan Pak ya. Jadi kalau cloning itu adalah sebuah istilah dalam ilmu biologi molekuler ya, ilmu biologi molekuler. Jadi bagaimana satu embrio ya, belum embrio ya, jadi satu mudiga gitu ya, kemudian secara teknologi itu bisa dipecah menjadi sekian banyak pada saat masih belum jadi janin. Jadi ilmu cloning itu dilakukan di laboratorium. Ketika bahkan nih Bapak dan Ibu ya, supaya perso ya. Jadi teknologi saat ini memungkinkan pembentukan manusia atau makhluk itu nggak perlu harus dengan pertemuan sperma dan sel telur. Nggak perlu kalau secara teknologi ya, artinya itulah cloning. Jadi cloning itu adalah satu sel tubuh manusia kemudian diberikan perkawinan gitu ya antar sel, dan tidak perlu harus perkawinan antara sel sperma dengan sel telur, nggak perlu, antar sel aja, antar sel dikawinkan di tabung gitu ya. Kemudian ya secara ilmu tergantung dari peneliti itu mau menjadikan pertemuan antara dua sel itu menjadi berapa individu, itulah cloning. Hasilnya apa? Hasilnya adalah makhluk yang identik nggak bisa dibedakan sama sekali, itu cloning. Maka ketika penelitian saya itu menghasilkan ada 8 figur Joko Widodo, itu bukan cloning, tapi lebih sebagai body doubles. Ada yang tai lalatnya kadang-kadang di sini, ada yang kadang-kadang tai lalatnya di sini. Kan yang sekarang Joko Widodo versi pensiun kan tai lalatnya di sini. Ya kan seperti itu ya. Nah, itu namanya body doubles. Jadi bukan tai lalatnya yang pindah-pindah. Orangnya berkemungkinan beda-beda. Lalu tinggi tubuh juga ya kan. Bukan tiba-tiba waktu acara ini mengkerat agak kecil, tiba-tiba di acara berikutnya agak meninggi, bukan, tapi karena memang dua individu yang berbeda. Ada yang bahunya turun ya, kalau Bapak Ibu matanya seperti mata saya seorang peneliti molekuler ya akan lihat dengan jelas gitu ya, tanda-tanda mikro sampai tanda-tanda makro. Kadang-kadang bahunya kecil, kadang-kadang bahunya turun, kadang-kadang bidang. Nah sekarang yang versi sekarang itu bahunya bidang dan orangnya jauh lebih besar daripada, jauh lebih secara postur anatomi itu jauh lebih tegap dan besar dibandingkan dengan Joko Widodo yang kita kenal sebagai Presiden Gorong. Jadi itu ya Bapak dan Ibu, bagaimana metode saya untuk kemudian membantu ilmu telematika dari Pak Dr. Suryo dan ilmu digital forensik dari Pak Rismond Sianipar.
Selama ini para termul itu selalu menyatakan, kenapa Dr. Tifa, memang Dr. Tifa punya kompetensi digital forensik? Oh bukan, saya kompetensinya dalam hal ini, salah satu ilmu yang saya gunakan, yang saya kuasai adalah ilmu yang disebut sebagai neuroscience behavior dan fisiognomi. Jadi dari anatominya, kemudian dari perilakunya, itu yang kemudian saya potret, kemudian dengan sebuah alat teknologi gitu ya, saya buat analisis. Jadi misalnya contoh begini, kalau nanti Pak Roy bisa menjelaskan dari sisi telematika, kita ambil satu sampel aja ya, dari video, ya ini sayangnya nggak ada slide, tapi saya cerita saja, Bapak Ibu kan langsung connect ya, atau searching aja gitu ya, apa yang saya maksud. Jadi tahun 2017 ketika Pak Joko Widodo itu menghadiri reuni UGM, ya, nanti di searching ya, reuni UGM 2017, waktu itu kan beliau di video itu mengatakan bahwa saya pembimbing skripsi saya adalah Insinyur Kasmojo, gitu kan ya. Ya, lalu kemudian di tahun 2025 ya, ketika bulan Juli beliau di rumah beliau diwawancari oleh wartawan itu mengatakan, bukan, pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya. Terus wartawannya tanya, lah terus Pak Insinyur Kasmojo siapa Pak? Itu pembimbing akademik saya, gitu kan ya. Jadi antara 2017 ke 2025, 8 tahun kemudian terjadi sebuah perbedaan narasi yang keluar dari satu mulut yang sama. Nah, ini ilmu perilaku saya gunakan. Ya, ilmu perilaku saya gunakan. Dari mana? Dari melihat wajah beliau ketika bicara, ada perhitungan statistiknya yang menyatakan bahwa orang ini ketika bicara ini bohong apa tidak. Seberapa akurat penjelasannya dia, itu ada perhitungan statistikanya. Jadi sekarang dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan yang makin bertambah, orang itu sebenarnya nggak usah pakai kita bicara tentang dokumen atau ijazah, yang wajah saja menjadi dokumen yang otentik. Perilaku saja itu menjadi sebuah dokumen yang otentik. Orang bisa bernarasi, mengucapkan kejujuran ataupun kebohongan, tapi wajahnya nggak bisa disetel, perilakunya nggak bisa disetel. Jadi wajah ini, walaupun sekali lagi, walaupun narasi, walaupun apa yang disampaikan itu bisa bohong atau bisa jujur, tapi wajah itu nggak akan sinkron. Beda dengan orang yang sidik, orang yang jujur, ya, antara apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan wajah yang menghasilkan sebuah mimik tertentu ketika bicara. Begitu juga dengan orang bohong. Ketika orang memproduksi kebohongan melalui mulutnya, maka wajahnya pun akan menyeratkan kebohongan. Jadi ini ilmu saya di situ. Jadi Bapak dan Ibu apabila membaca maka lihat. Dan itu angka yang sahih ya, valid secara scientific base, valid. Angka itu bukan saya yang create. Angka itu adalah angka itu menyatakan penilaiannya secara objektif. Jadi kalau Termul mau menyanggah hasil penelitian kami, sanggahlah dengan ilmu. Sanggahlah dengan penelitian berbasis statistik yang valid metodologinya. Bukan mengatakan itu bohong, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo itu bohong, ilmunya sampah dan sebagainya. Saya sekarang dalam tahap sosialisasi bersama dengan Pak Roy Suryo dan Pak Rismon ke kota-kota yang rencananya kami ke 100 kota. Alhamdulillah ini kota yang kesekian ya kami hadir. Maksud dan tujuan kami adalah penelitian ini nggak boleh hanya ditulis di buku ataupun kami sampaikan di jurnal ataupun artikel. Hasil penelitian ini, karena ini penting sekali bagi sejarah bangsa ini, harus kami sosialisasikan, harus kami sebarluaskan, ya, harus kami sebarluaskan.
harus kami bicarakan, sebab ada sebuah amanah yang berat sekali kami tanggung sebagai peneliti, sebagai ilmuwan Bapak dan Ibu. Kalau ilmuwan itu dia meneliti, kemudian dia diam, dia tidak berani untuk menyampaikan hasil penelitiannya, dia nggak ada bedanya dengan setan bisu. Untuk apa kami melakukan penelitian, setelah itu kami simpan karena kami takut untuk menyampaikan hasil dari penelitian ini. Dan orang yang punya pengetahuan itu bebannya itu dunia akhirat, Bapak dan Ibu. Bebannya dunia akhirat. Kami sanggah hasil penelitian ini dunia akhirat, Bapak dan Ibu. Kalau yang kami sampaikan adalah sesuatu yang sesat, sesuatu yang salah, dan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, tanggung jawab kami nggak cuma tanggung jawab dunia, tanggung jawab akhirat. Kalau kami tanggung jawab dunia, kalau seandainya buku ini salah, kami bisa minta maaf sama Bapak dan Ibu sekalian. Tapi tanggung jawab kami di akhirat bagaimana? Karena ini kan menjadi dosa jariyah, ya kan Bapak Ibu? Oh iya, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa udah sampaikan hasil penelitiannya. Kalau kami nggak yakin dengan metodologi riset yang akurat, ya dosa kami itu jariyah, Bapak dan Ibu. Jadi ini yang penting sekali ya, pelajaran yang berharga sekali bagi kita semuanya. Untuk kelak ya, pada waktu yang insya Allah mudah-mudahan diizinkan Allah, negara Indonesia ini masih ada, kita punya kesempatan untuk memilih pemimpin. Ini pelajaran yang sangat berharga ya Bapak dan Ibu. Jangan pernah sekali-kali pun ya, monggo sugeng rawuh. Assalamualaikum Wisnu. Monggo. Ya, 1 menit closing statement. Dan saya ini ya, closing statement. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi sebagai sebuah pelajaran bagi kita semuanya juga, Bapak dan Ibu, jangan pernah takut bicara kebenaran. Kami selalu diancam, nanti jadi tersangka, nanti ditahan. Nggak penting Bapak dan Ibu, nggak penting bagi dunia akhirat kami. Yang lebih penting adalah kalau kami hanya karena takut ditahan, takut bicara, ya, kemudian kami tidak berani untuk bicara, tidak berani untuk bertemu dengan seluruh rakyat Indonesia, maka dosanya ada pada kami. Itu pelajaran yang penting sekali bagi kita semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada salah kata dan sikap dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tifa. Sebelumnya takbir, takbir, merdeka. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh abang kita, Bang Dr. Roy Suryo. Silakan Bang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan acara ini alhamdulillah bisa terselenggara, meskipun kami juga dengar kemarin ada sedikit hangat, tapi alhamdulillah juga Pak Abdul Al-Qadiri juga langsung menyampaikan solusinya ya. Jadi kita tetap bersyukur dan kita tetap berdoa, moga-moga kita semua dilancarkan sampai dengan akhir nanti. Bapak Ibu, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh
Dr. Tifa. Saya hanya ingin menyampaikan sesuai dengan apa yang kita ada di backdrop kali ini, yaitu adalah bahwa baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang artinya adalah negerimu akan jadi negeri yang baik dan Tuhanmu Maha Pengampun. Ini ada pada Al-Quran di surat Saba, itu surat ke-35 di ayat ke-15 ya. Surat ke-34, mohon maaf, ayat ke-15. Bapak dan Ibu, apa yang saya tambahkan, saya nggak akan mengulang apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa, adalah bagaimana kita sebagai umat manusia, selain kita terus menjalin hubungan keakraban antara umat manusia, hablum minanas kita juga punya pertanggungjawaban yang luar biasa, hablum minallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi yang sudah disampaikan, alhamdulillah kami bertiga dan tentu ditambah dengan Mas Profesor Refli Harun dan juga sahabat-sahabat lain, ada juga Pak Agus yang kemudian menjadi jembatan kami untuk ke internasional. Kami menyusun berdasarkan dua hal itu tadi, pengetahuan teknologi yang bisa dipelajari oleh manusia dan petunjuk yang kami dapatkan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Buku ini, nyuwun sewu, tidak akan terjadi kalau tidak ada dua itu menjadi satu. Dan itu yang kami lakukan, insya Allah, untuk membuat apa Indonesia ini menjadi kemudian menjadi negeri yang baik dan menjadi yang makmur sesuai dengan tema acara kita hari ini. Jadi tadi Dr. Tifa sudah sangat detail menjelaskan dengan sangat rinci. Teknologilah yang menjadi kuncinya. Tapi orang kalau belajar teknologi saja, nyuwun sewu Bapak dan Ibu, tanpa kita mengingat apa yang sudah pernah terjadi di bumi ini, juga tidak akan jalan. Kita selalu belajar dari kejadian yang terjadi ketika zaman Rasulullah dulu ada. Jadi tahun 500, sekitar tahun 570 Masehi. Ketika Bapak dan Ibu pasti juga ingat kisah seorang gubernur waktu itu yang namanya Abraha. Ingat Bapak dan Ibu kisah Abraha? Abraha al-Asham itu adalah seorang gubernur yang hidup di zaman Kekaisaran Bizantium, yang waktu itu akan merobohkan Ka'bah, Masya Allah, akan mengganti Ka'bah itu dengan, ya saya sebut sejarahnya begitu, dengan sebuah rumah ibadah yang lain. Dan dia kemudian menggunakan pasukan yang disebut gajah. Nah, ini pasukan gajah. Dan ini related, dalam perjalanannya pasukan gajah itu menjarah juga, menjarah kakeknya Rasulullah, menjarah kakeknya Abdul Muthalib. Dan yang dijarah apa? Ternak. Nah, jadi cerita-cerita yang kita ada sekarang itu, kenapa ada termul, kenapa ada penjarahan, itu semua sudah digariskan dalam Al-Quran. Jadilah itu ceritanya. Dan kemudian alhamdulillah ini semua ada dalam Quran di surat Al-Fil ya, surat ke-105, kisah ini semua. Dan dikirimkanlah burung-burung ababil waktu itu yang kemudian menghancurkan pasukan gajah. Konyolnya Bapak dan Ibu, gajah itu sekarang dipakai buat simbol partai. Jadi sudah jelas maknanya. Gajah juga bisa berarti tadi yang sampaikan Dr. Tifa, nggak punya ijazah, itulah gajah. Dan kami tidak sembarangan yang saya udah. Dalam buku ini kami juga sampaikan secara detail ilmu kami, perbandingan antara satu ijazah dan ijazah yang lain. Perbandingan kenapa kami berani memastikan bahwa ijazah itu insya Allah 99,9% palsu, karena sudah nggak boleh Pak, kita tidak sempurna, manusia pasti harus meninggalkan sedikit kepercayaan kita ya. Jadi artinya apa? Kita harus yakin, karena ilmu pengetahuan saintifik itu tidak akan
Bisa saja nanti ada teknologi yang kemudian bisa menyempurnakan. Saya tidak mengatakan mengganti, tapi menyempurnakan. Dan kami juga melakukan perbandingan itu ada semua ini buku kami. Kalau kami gak serius Bapak dan Bu, ini tebalnya enak ini untuk tidur, alas tidur. 700 halaman Bapak dan Ibu. Ya. Jadi artinya ini kami susun detail banget. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, sekali lagi, ini bukan buku kami yang pertama dan satu-satunya. Buku kami akan kemudian terus lagi dengan nanti seri-seri berikutnya. Dan seri berikutnya adalah buku yang menjelaskan soal anaknya. Nah, jejaknya dia dulu ya. Terus anaknya, dan bukunya judulnya adalah Gibran Black Paper. Buku sejarah hitam. Karena sebenarnya apa? Manusia itu kan sekali lagi dibekali dengan pikiran. Otak yang dalam buku ini jelaskan sangat bagus oleh Dr. Tiba. Bagaimana otak depan, bagaimana otak belakang, bagaimana hipokampus itu otak di belakang yang kemudian nah, ini ada nih fotonya di sini, Bapak dan Ibu. Otaknya dibedah. Ini seri ilmiah loh Bapak dan Ibu. Kami nggak ngalang-ngalang, ini dibedah ini. Dan dengan teknologi kami melakukan itu. Manusia tidak akan bisa menggunakan teknologi itu sekali lagi kalau kita tidak belajar dengan ilmu yang benar. Jadi intinya Bapak dan Ibu sekali lagi adalah, karena masih banyak pembicara yang lain, nanti mungkin kita bisa diskusi. Manfaatlah sebaik-baiknya karunia yang sudah diberikan kepada kita. Ada otak kiri, ada otak kanan. Teknologi itu sebaik-baiknya. Karena teknologi itu kita tidak akan bisa gunakan kalau memang kita juga tidak bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang paling penting, jujurlah sebagai manusia. Karena kalau kalian pendidikannya hanya sekelas gajah dan kemudian pendidikannya itu tidak sampai sarjana, itu bapak dan anak sama itu, ya. Ngakulah saja bahwa kalian itu sebenarnya pendidikannya masih pakai baju seperti sekarang ini. Nah, masih SMP. Ada anaknya yang ceritanya dia sekolah sampai Singapura, sampai Australia, tapi saksi mengatakan saya nganter gitu. Ada yang namanya Pak Iksan, dia nggak lulus. Yang dari Singapura, profesor di Nanyang University, Pak Zulfikar, profesor sudah mengatakan SMP di Singapura itu nggak sama dengan di Jakarta, di Indonesia. Jadi nggak match. Dan suratnya, insya Allah itu kami minggu depan akan bertemu dengan Pak Profesor Abdul Mukti. Doakan Bapak dan Ibu supaya Pak Profesor Abdul Mukti yang menjadi Menteri Pendidikan Dasar tetap amanah. Karena beliau sempat mengatakan WA ke saya, Mas, iki gaweane menteri yang lama. Nah, berarti moga-moga itu akan kita dapatkan penjelasan dan keterangan. Saya kira itu Ibu dan Bapak yang saya aturkan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Roy Suryo. Saya rasa tanpa dukungan dan doa dari Bapak, Ibu dan rakyat Indonesia, ya kan, kita tidak akan berhasil. Oleh sebab itu kami mohon untuk dukungan dan doa Bapak. Bapak berbuat sesuatu. Kalau saya kasih gambaran tadi juga diambilkan dari Al-Quran. Jadilah kita ini sebagai burung yang menetesin apinya Nabi Ibrahim. Pada waktu api Ibrahim dibakar dengan api yang luar biasa itu, ada satu burung kecil meneteskan apinya di situ, dibully oleh binatang lain, konon kabarnya Ustaz, ya kan? Kok ya cecak lah atau konon kabarnya. Ya fakta lah. Bukan kabarnya, ini fakta karena ini cerita adalah cerita di kitab ya, ya. Dia katakan, memang saya tahu saya nggak bisa mematikan karena dengan tetesan air. Tapi Allah tahu kami di pihak siapa. Yang dicari adalah keridhaan Allah. Kenapa demikian? Allah akan menilai seseorang itu bukan dari hasil, tapi dari perbuatannya.
Oleh sebab itu agar tambah seru dan sebagainya, ya kan, yang selama ini Bapak Ibu hanya melihat di YouTube, ya kan, nah, sekarang langsung orangnya real, ya, dan kalau saya pegang ini asli, ya, ya kan, ya, mari bisa kesempatan Profesor Dr. Refli Harun, keren cadas. Ya, makasih ya. Saya sih sebenarnya bukan pembicara, saya sopir tembak sebenarnya. Kita ada acara di Solo, kemudian Ustadz Andri menghubungi, ya sudahlah kita ikut juga ke sini. Jadi sekalian kan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Tadi saya agak terharu ya, Mas Roy Suryo bilang Allahu Akbar gitu ya. Itu jarang itu Mas Roy Suryo bilang Allahu Akbar. Rupanya mulai nganan dah ya. Kalau Refli nganannya kira-kira 5 tahun yang lalu, Mas Roy Suryo kira-kira sekarang nganan. Kalau Mas Edi kira-kira 10 tahun yang lalu gitu. Kita udah tahu itu sejarah orang itu ya. Apalagi sejarah Jokowi kita juga tahu juga ya. Jadi saya ingin, tadi kan ada cerita mengenai burung pipit ya. Nah saya ingin cerita yang real ketika saya ditanya oleh Jaya Suprana. Pernah saya podcast sama Jaya Suprana tapi tidak langsung melalui Zoom gitu ya. Dia tanya, kenapa nih Pak Refli kok mau ngurusin yang beginian? Kenapa yang beginian? Nggak ada duitnya ini ya kan. Jadi ini low profit tapi high risk. Jadi kalau kita belajar ekonomi misalnya, itu orang bodoh itu. Jadi Dr. Tifa itu orang bodoh, ya kan? Roy Suryo itu orang bodoh, ya kan? Gus Dur orang bodoh, Edi Mulyadi orang bodoh, Refli Harun bodoh juga. Karena nggak cocok. Jadi resikonya tinggi, tapi untungnya nggak ada. Maka saya bilang pada waktu itu agak sedikit menangis ya sebenarnya. Gini, kita ini kan dikaruniai ini 3 hal barangkali. Dan kalau 3-tiganya kita punya, bagus. Tapi kalau kita tidak punya, ya mungkin salah satunya saja. Satu, ilmu pengetahuan. Sebenarnya dua saja yang saya mention. Satu, ilmu pengetahuan. Yang kedua, harta. Ya kan? Untuk mencari amal jariah, ya kan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya bilang kalau harta nggak punya saya. Ya harta untuk kehidupan sehari-hari saja, bukan harta yang luar biasa kan. Tetapi ilmu kita punya, nggak mungkin orang kaya saya nggak punya ilmu, paling tidak ilmu yang pernah saya pelajari. Jadi S1, S2, S3 kan nggak mungkin, itu ada pertanggungjawabannya. Kenapa? Nanti ditanya, Anda ilmunya buat apa? Ketika kita ini nanti di akhirat kelak kan begitu. Karena itu saya mengatakan, ya inilah pertanggungjawaban saya, ya, karena saya ada ilmu yang saya pelajari, walaupun ilmu itu ilmu duniawi, hukum tata negara, tapi saya mempelajarinya. Maka ada tanggung jawab profetiknya. Jadi ada yang namanya tanggung jawab kenabiannya, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ya. Jadi kalau ceramah nggak pakai ayat nggak apa-apa. Ini ceramah konstitusi. Ini ayat-ayat konstitusi. Karena kalau enggak, kalah saya sama Gus Dur terus-menerus ya kan. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mati kita ya kan. Dan Edi Mulyadi sudah mulai begitu-begitu juga. Jangan-jangan nanti Dr. Nifa begitu juga ya Mas Rasul ya. Besok begitu. Nah, karena itu saya ingin ngasih bingkai ya, bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tadi kan sebagai hamba Tuhan ya, yang namanya hablum minallah, hablum minannas, kemudian ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan sebagai manusia. Tapi sebagai warga negara itu penting. Karena sebagai warga negara itu berurusan sama polisi yang kemarin mau ngelarang ya kan. Berurusan dengan sekelompok warga negara yang mau melarang, sok jagoan ya kan. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi secara umum kan ada tiga komponen di sebuah negara yang perlu kita garis bawahi. Satu komponen yang dinamakan masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil itu kita semua, ya.
Masyarakat sipil itu adalah masyarakat yang tidak punya cantolan kekuasaan. Itu masyarakat kita yang paling banyak ini. Ini kan orang nganggur semua di depan ini semuanya kan. Kecuali Ustadz Andre sama Gus Nur ya, ngurusin pesantren. Yang lainnya nganggur. Dr. Tifa nganggur, Refli Harun nganggur, Rosuri nganggur, apalagi Edi Mulyana itu nganggur juga dia. Jadi masyarakat sipil, oke. Yang kedua adalah masyarakat politik. Jadi masyarakat sipil itu civil society. Kedua masyarakat politik, political society. Nah masyarakat politik ini yang kemudian mulai banyak kemakmurannya, ya kan? Dapat jatah perumahan, ya kan, begitu kan? Kemudian di demo gitu. Jadi masyarakat politik ini ya itulah kerjanya kira-kira gimana ngentit uang negara, kira-kira begitu kan? Ya, ada partai-partai politik, ada DPR, ada DPD, kemudian ada juga orang-orang yang bergerak di partai politik. Itu yang namanya political society. Nah itu sebagai dua kaki dari kaki yang piramid atas namanya the government atau pemerintah. Ya, jadi pemerintah yang sekarang dipegang kekuasaannya oleh Prabowo Subianto. Saya tidak bicara tentang pembagian legislatif, eksekutif, yudikatif ya, tapi membagi triangle dengan masyarakat sipil, civil society, kemudian political society, masyarakat politik, dan the government atau pemerintah. Nah kita ini adalah di satu sudut yang hanya sama sebagai pemilik saham republik ini, sebagai stakeholder, dan punya hak-haknya. Bahkan yang namanya masyarakat sipil itu kan bagian terbesar dari Republik Indonesia. Kalau kita kembalikan kepada konstitusi, maka konstitusi mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, kan begitu. Jadi kedaulatan itu berada di kita semua. Itu sebenarnya kalau ilmu negara menjawab di mana kedaulatan itu, apakah di Tuhan, di agama, di rakyat, di hukum dan lain sebagainya. Nah kita unfortunately ya, tidak untungnya masih mengakui kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi kita ya. Saya bicara tentang konstitusi. Sehingga kita punya hak-hak. Salah satu haknya adalah hak untuk memperoleh informasi, hak untuk mendapatkan informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kemudian Dr. Tifa, Mas Roy dan Resmond misalnya itu sedang menjalankan haknya, bahkan kewajiban kewarganegaraannya untuk memberikan informasi kepada kita. Informasi tentang apa? Tentang gajah ya. Tentang gajah ya, yang singkatan dari nggak ada ijazah ya. Jadi selama ini salah betul kalau kita kemudian bicara, kita diskusi tentang ijazah. Bagaimana kita mendiskusikan sesuatu yang tidak ada, ya kan? Jadi yang tepat adalah kita mendiskusikan ijazah yang memang tidak pernah ada. Jadi itu hak konstitusional yang tidak bisa dihilangkan. Karena itu menghilangkan hak tersebut sama saja berarti menantang dan menentang konstitusi. Bayangkan, kita di Indonesia saja yang jarang sekali ngomong tentang konstitusi. This is my constitutional right, ya kan? Tapi negara-negara yang kultur hukumnya kuat itu dipegang teguh yang namanya konstitusi. Nah, kita memang ya untuk sementara lah baru hari ini bersumpah ya untuk menjalankan konstitusi, hukum dan seluruh-seluruhnya. Beberapa jam kemudian yang baru disumpah langsung melanggar. Saya sering ngasih contoh, salah satunya pengangkatan Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet. Nah, itu melanggar undang-undang TNI. Saya ngomong apa adanya, ya kan? Karena itu dalam konsep yang triangle tadi, masyarakat sipil itu harus dinamis. Anda walaupun tim sukses misalnya dari sebuah kekuasaan gitu ya, maka Anda harus tetap bersikap kritis. Kalau yang baik didukung, yang tidak baik ya dikritik, ya kan? MBG baik nggak? Baik, ya dukung. Tapi kalau yang tidak baik, ya nggak usah dukung. Dan yang tidak baik absolut itu MBG yang ini, membicarakan bapaknya Gibran. Nah, itu nggak baik itu pasti. Jadi MBG ini nggak baik ini, membicarakan bapaknya Gibran itu pasti nggak baik ya. Gitu. Yang membicarakan sesuatu yang tidak baik.
Bisa keracunan kita ya kan dengan MTG ini. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya saya share begitu saja. Jadi hak kita terakhir saya ingin mengatakan karena harus berbagi ya. Kalau kita melihat kekuasaan, ini kan ada judul terakhirnya nih, ulama dan umat. Saya senang sama Ustaz Andi mengatakan ulama dan umat, tidak ada umaroh di situ. Karena ini bisa menjadi racun, menjadi fitnah, bisa menjadi. Ada kan seorang yang konon katanya dai mengatakan ulama yang datang ke tangga istana, ya kan gitu kan? Itu lebih jelek daripada bangkai lalat, lalat yang dikerubungi lalat yang mengerubungi bangkai. Coba bayangkan, iya kan? Alhamdulillah orang itu sekarang masuk kekuasaan, ya kan? Maksud saya adalah ya sudahlah, kalau Anda jadi ulama itu insya Allah banyak pahalanya, masuk surga duluan. Banyak yang mendoakan, insya Allah ya, Gus Nur, Ustaz Andi masuk surga semua. Roy Suryo agak belakangan sedikit lah. Karena harus menyelesaikan urusan dengan Mulyono, soalnya kan agak susah. Dan nanti kalau jatahnya direbut Mulyono kan dia nggak masuk jadinya. Nah, karena itu ulama itu sudah menjaga the civil society yang saya katakan tadi. Tidak usah masuk ke istana, apalagi bawa organisasi minta sumbangan, memalukan, ya kan? Ya. Jadi kita bekerja sendiri karena kita bagian dari civil society dan kita orang yang mengontrol kekuasaan. Kalau penguasa baik, kita dukung. Penguasa tidak baik, ya kita kritik. Bahkan kalau memang tidak baiknya kelewatan, bukan tidak mungkin kita menggantinya. Ada hak-hak konstitusional untuk mengganti seorang penguasa, baik itu memaksulkannya, ya kan, maupun memintanya untuk mundur. Pertanyaan saya, kira-kira sekarang ini ya, diletakkan sekarang ini, siapa yang pantas dimakzulkan? Oke, siapa yang pantas diminta untuk mundur? Nah, Bapak dan Ibu yang menjawab, saya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Refli. Alhamdulillah ya, artinya penjelasan beliau ini komprehensif banget masalah konstitusi dan sebagainya, ya kan? Dan di sini kebetulan ada 1, 2, ada 3 yang lulusan pesantren ini di sini. Yang pernah ditahan maksudnya. beliau yang menarik itu jin apa namanya, buang, iya. Tapi bukan soal korupsi loh Bapak Ibu, karena melawan Mulyono. Iya, beliau itu malah ditahan gara-gara bilang apa, tempat jin buang anak. Padahal itu pepatah, istilah. Ya, seperti orang dibilang bohong katanya, kan nggak ada jin buang anak di sana katanya. Seperti ada orang bilang kura-kura dalam perahu, itu kan pepatah. Ternyata nggak ada di berarti bohong, ditangkap kan, lucu kan? Termasuk. Ya, oleh sebab itu Bang Edi, jadi kita dulukan tamu dulu yang dari Jakarta sebelum beliau ya kan? Sebelum beliau, maka kami berikan ke Bang Edi Mulyadi, ya kan? Adalah jin buang anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ini bukan untuk membuktikan kata Refli Harun yang tadi, bukan. Ini adab bermajlis. Bermajlis itu kita memuji Allah, ya. Kemudian kita bersalawat pada Nabi, itu adab majlis.
dan kalau kita penuhi insya Allah dapat pahala. Amin. Refli ini kalau model-model begini suka kurang ajar. Biar dia manapun dia junior saya. Di luar soal tata negara. Umurnya di bawah saya, nggak banyak sih, cuman kira-kira 5 tahunan ya, gitu deh ya. Umur kan kira-kira 5 tahunan di bawah saya. Saya masih 35. Wah, gitu ya. Di media Indonesia kita bersama-sama pendiam orangnya dia. Saya bongkar rahasianya, mumpung begini kita bongkar-bongkaran aja. Kalau rapat redaksi dia menjawab, ditanya Refli, gimana? Pokoknya beda banget sama sekarang. Oke, saya bangga hari ini bisa hadir bersama teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang luar biasa. Yang depan ini sudah biasa banget, yang di sini luar biasa. Tapi di tengah kebiasaan yang tidak luar biasa ini, kita tetap harus akui ada orang-orang yang luar biasa. Kita kenal RRT ya, Roy Rismond Tiva. Yang saya bilang bolak-balik ini 3 orang. 3 orang ini gila semuanya. Dengan kadar dan kemampuannya masing-masing gila. Saya nggak kebayang ada, alhamdulillah maksud saya gitu ya, Allah anugerahi Indonesia orang-orang seperti mereka bertiga. Dahsyat, luar biasa ya. Bukunya itu luar biasa ya, ilmiah, saintifik, segala macam deh. Saya suka bilang Dokter Tiva ini dokter cantik tapi badung. Karena dengan kemampuan dia tetap terus nyosor gitu loh ya, terus nggak berhenti. Kalau saya sedang berpikir menjuluki Mas Roy Suryo RK, Raja Kaos, ulang tahun itu kaos. Kaos SMP. Kita punya orang baru namanya Rismond, saya nggak hadir ya, tapi itu dahsyat sekali juga. Tapi di luar itu kita tidak boleh melupakan ada jasa pendahulunya dibilang Permulyonoan. Pendahulu itu bernama Gus Nur dan Bambang Tri. Itu luar biasa. Itu pionirnya, nggak bisa ditolak, itu pionirnya. Dengan mubahalahnya itu kan, dengan Al-Qur'annya itu. Dahsyat itu, dahsyat. Saya alhamdulillah sempat datang ke sidang Gus Nur Bambang Tri yang kesekian, waktu itu bersama Refli juga. Refli hadir sebagai saksi ahli, saya sebagai penggembira, ambil gambar dan sebagainya di PN Surakarta. Dahsyat itu. Alhamdulillah kita diberi orang-orang oleh Allah, orang-orang seperti ini. Alhamdulillah. Kalau saya cuma penggembira aja, figuran aja, figuran. Nah, maksud saya tadi pagi itu ceramah Gus Nur tuh, apa saya menyebutnya ya, walaupun ringan tapi berat. Bagaimana kita diajarin jualan apa yang paling menguntungkan. Bapak Ibu tahu jual apa yang paling menguntungkan? Jualan intan. Tahu kan? Intan surullah yang surkum wa yusabit akdamakum. Itu dahsyat sekali. Ditambah surat Ali Imran 31 ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku. Yuhibbukumullah. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, nggak ada jalan lain kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuhibbukumullah, Allah akan membalas cinta kamu. Kita mundur, ini rata-rata kan usia 30 tahun ya. Kayak Gibran jadi begini. Kita mundur lah ya, kira-kira 20, 30, 40 tahun yang lalu ketika mas-mas yang ganteng ini mengatakan, "Dek, aku tresno marang kowe," gitu. Lalu si Deknya tadi, "Iya mas, aku juga," gitu kan. Itu kan begitu kita menyatakan cinta, dibalas oleh kekasih yang kita tembak itu, kan kita bahagia banget gitu loh. Karena perempuan yang kita taksir juga cinta sama kita, atau sebaliknya laki-laki yang ditaksir juga cinta sama si perempuan itu bahagia betul. Nah ini yuhibbukumullah, Allah membalas cinta kamu. Masya Allah, luar biasa. Ditambah bonusnya yaghfir lakum dzunubakum. Tadi soal intan, kalau kamu menolong Allah bukan cuma akan menolong kamu, tapi wa yusabit
Aqdamakum, memperteguh. Ini sekali lagi bukan bermaksud membuktikan pada refli ya. Gantian dia ngomong juga sikat lagi. Jadi itu yang menarik ya. Kita semuanya punya peran ya. Bukan cuma yang di depan, bapak ibu yang di belakang juga pasti punya peran masing-masing dengan posisinya, dengan itu. Seperti tadi lah, ada contoh tadi dari Bang Al-Katiri, bahkan seekor burung pipit pun punya peran. Walaupun secara akal sehat, apa sih, berapa banyak sih air di paruh burung pipit yang kecil yang bisa memadamkan api yang 40 hari 40 malam. Itu bukan sejam 2 jam loh, 40 hari 40 malam. Karena kalau dalam Al-Quran itu Ibrahim bukan diikat lalu kita zaman pramuka dulu bikin api unggun, bukan. Quran bilang dilemparkan, jadi dilentingkan, piung gitu, masuk kobaran api, dahsyat. Nah burung pipit itu pasti nggak akan berpengaruh apa-apa kalau kita ngomong soal logika. Tapi ketika dia dibully oleh cicak, pipit, lu bego banget sih, buang-buang tenaga, buang waktu, nggak bakal padam gitu api. Pipit bilang, iya memang nggak padam, tapi dengan perbuatanku ini aku tunjukkan pada Allah di mana aku berdiri, di pihak mana aku berada. Nah sekarang bapak-bapak mau ikut grup gajah, grup termul atau grup pipit, karena masing-masing punya peran. Jangan merasa benar, gue kan cuma merebut, enggak. Gue kan cuma ojol, enggak. Punya peran, semuanya. Jangan-jangan nih orang merebut di masjid itu, mohon maaf ya, lebih mulia di mata Allah ketimbang yang diundang ceramah yang orang cium tangan, ngantri. Bisa jadi Ustaz ya, bisa jadi. Punya peran masing-masing. Saya kira itu saja, dan yakinlah kita tahu bahwa pilihan kita itu ada risiko. Amar ma'ruf itu ada risiko, apalagi nahi mungkar itu pasti risiko. Cuman Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Setiap Allah perintahkan sesuatu, Allah siapkan balasannya. Nah tadi Ustadz Refli Harun, kita ini orang bodoh, high risk, low profit, bahkan zero profit, karena ukurannya duniawi. Tapi di mata Allah ini high risk, very profit. Karena apa? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar dan sebagainya. Masya Allah. Kalau kita mau hadiah, mau risikonya ringan-ringan, hadiahnya kipas angin sama sepeda. Pertanyaannya nyebut nama-nama umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edi Mulyadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini yang dari luar kota udah semua, sekarang yang dari dalam kota, khususnya Ustadz kebanggaan kita, Ustadz karismatik, yaitu Ustadz saya juga, yaitu Ustadz Andri Kurniawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Abu Hamid Al-Ghazali memberikan satu khulasa, kesimpulan. Rusaknya umat karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama karena hubud dunia. Ya Allah, ini benar-benar sudah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu, baik Pilpres 2019 maupun Pilpres 2024, umat Islam di Indonesia ini
seperti apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW 1447 tahun yang lalu. Qala Rasulullah SAW, yusiku anta da'alaikum umamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir kata Rasulullah, umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufuqin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qasatiha. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Kuna ya Rasulullah amin qillatin bina nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit? La, tidak. Bal antum yawma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum gutsaun ka gutsa'il, tapi kualitasmu seperti buih, tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Ulama-ulama hadis ketika mengkaji hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis ini warning, peringatan dari Rasulullah, jangan sampai umat Islam ini punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam ini kualitasnya seperti buih, Rasulullah SAW memberikan peringatan yang cukup keras. Wala yantaji'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Wala yaktifanna Allah fi qulubikumul wahn, dan Allah akan campakkan al-wahn di dalam hati-hati kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa yang dimaksud al-wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Artinya kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggap di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi di tengah-tengah pemimpin-pemimpin kaum muslimin, saat itulah Allah akan cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Dan itu sudah menjadi fakta empiris di Indonesia. 287 juta rakyat hanya dikendalikan oleh 9 naga. Astagfirullah. Ini benar-benar warning, peringatan dari Rasulullah SAW. Dan ini sudah terjadi. Oleh karena itu, kalau kita kembali membuka sejarah sirah nabawiyah, kenapa pasca Rasulullah wafat jenazah Rasulullah, pemakaman jenazah Rasulullah kok tertunda? Why? Kenapa? Kenapa? Kepemimpinan. Jadi ternyata pemakaman Rasulullah SAW tertunda pemakamannya gara-gara memilih seorang pemimpin. Berarti memilih pemimpin di dalam Islam itu satu hal yang urgent, penting sekali dalam perspektif Islam. Nah, baru setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diangkat sebagai khalifah, baru jenazah Rasulullah dimakamkan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kemarin Pilpres 2019 2024 ada statement yang disampaikan oleh Panglima TNI Pak Jenderal Gatot Nurmantio, untuk beli Indonesia itu Cina cukup menyiapkan 50 triliun. Indonesia sudah terbeli. Nah, saya sempat tanya kepada beliau, Pak Jenderal, untuk siapa 50 triliun itu?
untuk membayari ketua-ketua parpol ini. Indonesia sudah terbeli. Tapi untuk menghadapi pemimpin ideologis, Cina menyiapkan 500 triliun, dan itu pun masih kurang. 3 BUMN dijual untuk menggenapi kekurangan dari 500 triliun itu. Salah satu diantaranya pabrik kertas Leces Probolinggo. Ini dari Probolinggo paling banyak. 37 orang. 42, Masya Allah ya. Jadi benar-benar kepemimpinan di dalam Islam itu sangat penting. Makanya kenapa Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, selama Pilpres 2019, Pilpres 2024, karena semua media mainstream di seluruh Indonesia itu sudah dikuasai oligarki. Apa jargonnya itu? Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Oleh karena itu jangan bawa Islam dan ulama itu ke dalam politik. Itu terus digaungkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita benar-benar ditipu oleh jargon-jargon itu. Makanya harus kita rubah, kita harus melakukan perubahan. Apa? Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu penting untuk mengatur negara dan bangsa ini. Oleh karena itu Rasulullah dan para sahabatnya telah memberikan uswah, contoh teladan bagaimana berpolitik Islam secara syar'i supaya dicontoh oleh umat ini. Kira-kira siap tidak kita melakukan perubahan? Siap? Takbir. Allah. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi menarik sekali dalam perjuangan-perjuangan itu yang akan diridhoi Allah adalah perjuangan yang ikhlas. Iya, mengingatkan waktu. Ya, ikhlas ya, dalam arti Allah akan berikan keridhoannya pada suatu perjuangan yang ikhlas. Kalau kita memang tidak bisa berbuat secara fisik, kita doa dan sebagainya. Salah satu contoh yaitu perang Uhud dan perang Badar itu. Perang Badar itu jelas hanya 300 orang melawan ribuan orang Quraisy. Tapi kenapa? Karena mereka murni berpikir tentang jihad, tentang ibadah, tentang tidak memikirkan duniawi. Bahkan pamitannya itu juga pamitan nggak balik. Apa yang terjadi? Allah bantu, diberi kemenangan. Tetapi perang Uhud, meskipun Rasulullah sendiri yang memimpin, karena ada yang berpikir duniawi, maka tidak diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, maka dalam perjuangan ini jangan berpikir dunia, ikhlas, tujuan satu yaitu untuk supaya negara Indonesia menjadi lebih makmur, lebih sejahtera, dan insya Allah anak cucu kita dapat beribadah. Tapi kalau seandainya terjadi hal yang lain seperti negara lain, berbahaya untuk anak cucu kita. Iya, baiklah. Sekarang untuk Gus Nur, saya berikan waktu. Beliau ini luar biasa, Pak. Kalau memang menurut Pak Suryo ada 9 keajaiban dunia, ini 10 keajaiban dunia. Kenapa? Karena beliau dihukum dengan bukti fotokopi ijazah. Fotokopi ijazah. Padahal di dalam persidangan tidak membolehkan menggunakan fotokopi sebagai bukti. Gara-gara fotokopilah beliau ini dihukum dari fotokopi ijazah yang kabarnya palsu. Terima kasih. Saya pikir Gus Nur, saya berikan waktu untuk memberikan petuahnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saya percepat mukadimahnya ya, karena waktunya dibatasin. Jadi Mas Roy Suryo, Bunda Dr. Tifa yang dimuliakan Allah, beliau bicara berdasarkan ilmu, data ya, forensik saintifik ya. Oke, saya akan bicara berdasarkan fakta persidangan ya. Jadi jaksa penuntut umum menghadirkan 35 saksi di sidang, dari guru sekolah sampai kepala sekolah sampai teman sekolah, semua didatangkan 35 saksi, dan semua 35 saksi itu ditanya sama pengacara, termasuk ahli, sudah pernah lihat belum ijazah aslinya? Semua mengatakan belum, tidak, belum, tidak, belum, tidak, belum. Sampai akhirnya didatakanlah saksi dari Majelis Ulama Indonesia. Waktu itu kiainya, kiai yang didatangkan oleh jaksa untuk memberatkan saya, katanya dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia. Nah, kiai itu ditanya sama pengacara dan ditanya sama jaksa, Pak Kiai, bagaimana ini hukumnya Gus Nur ini, mubahalahnya ini, sah apa enggak, menodai agama apa enggak? Kiainya menjawab, mubahalahnya Gus Nur tidak sah, karena mubahalah itu harus dua orang, dua pihak. Kalau satu orang tidak sah. Mubahalah bisa sah kalau dua orang, dua pihak, dan dilakukan di depan hakim, itu baru sah. Itu kata kiainya beliau. Oke, akhirnya giliran saya bertanya, Pak Kiai, maunya saya dua belah pihak yang bermubahalah, tapi yang satu pihak tidak pernah mau, saya kejar gak pernah mau. Nah, berhubung Pak Kiai sekarang di pihak sana, bagaimana kalau sekarang mubahalah sama saya? Saya bilang gitu, ya kan? Persis depan hakim, sesuai dengan arahnya Pak Yai. Pak Yainya keberatan, hakimnya keberatan. Ini ruang sidang, bukan ruang mubahalah. Ya oke, kalau keberatan di sini di masjid, di luar pengadilan ada masjid, kita mubahalah nanti. Kalau saya yang salah, saya diazab 7 turunan sama Allah. Kalau kiai yang salah, kiai diazab 7 turunan sama Allah. Tidak berani, tidak bisa, gitu ya. Jadi ini fakta persidangan, ya. Lalu saya bilang sama Pak Jaksanya, Pak Jaksa, ini kan pidana, beban pembuktiannya Anda menuduh kami menebarkan berita bohong hanya dengan fotokopi itu. Maka tunjukkan yang asli sekarang, datangkan ke sini. Kalau ada, saya cium kakimu, dan saya akan minta maaf kepada semua keluarga besarnya Gajah, gitu kan? Saya akan minta maaf kepada media 7 hari 7 malam. Datangkan yang asli. Sampai 6 bulan sidang tidak pernah ada yang asli. Jadi mari, barangkali di sini nggak usah takut, tenang saja. Barangkali ada termul yang nyamar. Mana termul nyamar, ada nggak ini? Nggak ada ya. Barangkali ada. Ya, monggo mubahalah sama saya di sini, dua belah pihak. Atau yang ada yang les kan, yang kemarin katanya mau buka BH sama celana dalam saja. Atau siapapun Anda yang membela manusia, membela jabatan, monggo mubahalah sama saya dimanapun. Sampai detik ini saya masih hakul yakin bahwa memang tidak ada itu yang asli. Kapanpun monggo, ini akan berlaku. Mubahalah yang dulu insya Allah tidak ada kadaluarsanya. Itu ya. Jadi kalau Mas Roy Suryo, Bu Dr. Tifa berjuang dengan ilmunya, dengan forensiknya, maka saya berjuang dengan mubahalahnya. Nah, monggo. Silakan Majelis Ulama Indonesia, polisi, tentara, presiden, siapapun, Andi Azwan, siapa Anda lah, silakan. Monggo, Anda yang menentukan tempatnya, disaksikan Majelis Ulama Indonesia, kita mubahalah nasional. Biarlah saya jadi tumbalnya. Kalau kami yang salah, kami nanti yang diazab sama Allah. Gitu kurang lebihnya ya.
Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan pertemuan ini adalah dari sinilah lahir ababil-ababil yang diridhai Allah, yang siap menghancurkan Ka'bah ya. Kok Ka'bah? Gajah ya. Masalah. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, melengkapi, masih ada waktu. Jadi saudaraku, memang Indonesia ini sudah nggak ada obatnya. Ustadz Andri Kurniawan sering membahas. Coba saya tanya, kira-kira gaji wali kota berapa? Gaji wali kota itu saya cek di ChatGPT itu 2, sekian sebenarnya. Ya, kalau gubernur 8, sekian. Kalau plus tunjangan itu selama 5 tahun ya 160 jutaan lah. Satu periode. Intinya gini, untuk jadi pejabat, boleh wali kota, boleh gubernur, boleh apapun, atau boleh jadi caleg apapun, Bapak Ibu, untuk jadi pejabat, takbir. Alhamdulillah, masih ada iklan ya. Subhanallah. Pun fokus ya. Untuk jadi pejabat, intinya untuk jadi pejabat itu anggaplah 200 juta wis, anggap itu kalau lurus ya, semua tunjangan include 200 juta selama 5 tahun. Tapi saya tanya, tolong jawab, proses untuk jadi pejabatnya berapa yang dibutuhkan biayanya? Kalau menurut apa namanya badan korupsi itu KPK, satunya lagi MBC apa? ICW ya. Menurut ICW itu untuk jadi pejabat sekelas wali kota itu bisa 120 miliar. Ya, dana serangan fajar, dana iklan, mahar partai, macam-macam itu ya. Bayangkan untuk jadi pejabat ini ya, itu kosnya 120 miliar. Sementara dapatnya cuman segitu. Nah, ini menurut Al-Quran dan hadis sudah salah. Makanya Indonesia ini begini jadinya. Begitu pejabatnya dilantik, disumpah Al-Quran, langsung didustai Al-Qurannya. Pilih saya ya, coblos mukaku, nanti kalau aku jadi pendidikan gratis. Pasti bohong. Enggak bener, banyak bohongnya. Kenapa? Tadi itu. Jadi dia nyalon, sudah jual tanah, jual rumah, jual aset, jual mobil, habis. Udah habis 20 miliar, sudah di tengah jalan ini habis 20 miliar, bingung dia. Asetnya habis, tabungannya habis. Maju susah, mundur remuk. Gimana ini kira-kira? Nah, dalam kondisi itu datanglah pemodal, datanglah bankir, datanglah oligarki, datanglah 9 naga, 9 cacing, 9 kodok. Datang di situ. Nah, disitulah baru mulai dia jalan terus dengan cara dimodali tadi itu. Dan itu tidak gratis, itu berbunga. Ya, tender tanda tangan kontrak yang kotor-kotor ada di situ. Makanya begitu dia jadi pejabat dicabut berkahnya. Begitu dia duduk nggak ada berkahnya. Semua janji kepada rakyat lupa dia. Karena dia sudah terikat kontrak dengan cara yang batil tadi itu. Nih, kondisi bangsa yang sebenarnya seperti ini. Nah, hanya ada satu cara, mudah-mudahan entah kapan kita sebagai manusia hanya bisa berdoa, Indonesia bisa sembuh kalau betul-betul hukum Islam ditegakkan. Hanya itu caranya. Hanya Allah yang tahu kapan itu datang hukum Islam itu. Gitu ya saudaraku ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah kita insya Allah di barisan yang mudah-mudahan kita istiqomah. Sampai detik ini kami belum jadi komisaris. Kita lihat nanti yang mana jadi komisaris duluan ini ya. Mudah-mudahan gak ada ya. Kita akan tetap jadi ababilnya Allah. Wa qul jal haq wa zaqal baturinal batila kana zahuqa. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi asbab munculnya kebenaran yang akan menghancurkan kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Halo? Ya.
Terima kasih Gus Nur. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tidak akan menyimpulkan karena memang sudah jelas, ya kan. Jadi tidak perlu kesimpulan. Oleh sebab itu kita akhiri mengingat waktu dan sebagainya. Wabillahi taufik. Mau tambahan? Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin sebentar. Di kesempatan yang sangat baik ini, dari kami berdua, kita insya Allah akan menyerahkan satu buku secara simbolis kepada Ustadz Andre yang sudah membuat ini bisa terselenggara.